UGM menjadi rektor terkaya di Indonesia di era Presiden Jokowi. Apa benar kasus ijazah palsu itu borongan, bukan hanya Pak Jokowi? Awalnya orang-orang tidak percaya karena UGM hanya bersaksi, Jokowi lulus UGM tapi tidak menunjukkan bukti. Tapi saat kasus itu viral di tahun 2022, alumni Fakultas Kehutanan tiba-tiba mengadakan acara reuni dan menunjukkan ijazah mereka yang mirip dengan ijazah palsu Jokowi. Setelah diuji menggunakan ELA oleh Pak Rismon Sianipar, ternyata ijazah-ijazah itu juga palsu. Jokowi semakin memanas usai Jokowi melaporkan pihak yang menuding ijazahnya palsu ke polisi. Roy Suryo bersama dengan Dr. Tiva, Rismon Sianipar, dan Rizal Fadilah justru kembali mengibarkan bendera perlawanan. Seolah tak gentar dengan langkah Jokowi, Roy Suryo CS justru siap menantang beradu data untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Halo sobat semua, lover and hater, salam cerdas. Jokowi akhirnya melaporkan beberapa orang yang bikin gaduh di negeri ini dengan ijazah palsu. Hal ini membuat para netizen hater Jokowi seperti cacing kepanasan dan berusaha memberikan statement terbalik, dan arahnya itu ya justru menyalahkan atau menyudutkan Jokowi. Seperti mantan ketua KPK tahun 2011 ini, Abraham Samad menilai kalau Jokowi itu tidak negarawan dan meminta Jokowi agar tidak meneruskan soal pelaporan kasus ijazah palsu ini ke ranah hukum. Nah, ini kan beliau melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan tujuannya kan agar mereka itu berhenti bergibah dan menyebarkan tuduhan-tuduhan keji terkait ijazah palsu, agar ada bukti kebenaran dan kepastian hukum atas status ijazahnya Jokowi itu. Adalah salah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum. Menurut hemat saya, apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismon, Dr. Tiva, dan Fadilah, ini adalah salah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis. Ya, itu tadi pernyataan mantan ketua KPK Abraham Samad, yang mana dia itu berpendapat bahwa apa yang dilakukan Jokowi ini tergolong pembungkaman kritikan-kritikan di area publik. Ya, memang benar, untuk menyampaikan pendapat di area publik itu bebas dan dilindungi undang-undang, tetapi kita tetap harus menggunakan etika dalam berpendapat di area publik. Kalau menyerang harkat martabat orang lain, apakah itu dianggap kebenaran? Sebenarnya apa yang dilakukan Jokowi ini sudah benar. Jadi ini salah satu bentuk beliau untuk memberikan contoh pembelajaran hukum kepada bangsa ini agar bisa beretika dalam menyampaikan pendapat dan tidak liar. Jadi apapun itu kalau faktanya tidak ada, ya jangan terus-menerus menggoreng-menggoreng isu-isu yang merugikan orang lain. Pernyataan Rocky Gerung ini masih 11-12 sama Abraham Samad ya. Di sini Rocky Gerung malah lebih parah lagi ya, menganggap kalau Jokowi ini belum matang secara moral. Enak aja kamu ngomongnya, moral kamu kayak gimana sih Pak Gerung, Pak Gerung ya. Ya kita bisa dengar nih seorang profesor kita nih, Rocky Gerung, yang selalu memberikan opini-opini kontra ya terhadap orang-orang yang masih ada bau-bau pemerintahan nih. Dia tuh sosok oposan abadi ya di Indonesia ini, dengan statementnya, dengan pendapat-pendapatnya yang selalu mengkritisi orang-orang yang dulu terlibat di pemerintahan negeri ini. Para buster influencer ini betul-betul masih terpelihara sebagai penjamin bahwa tibanya Jokowi ke ruang publik karena urusan kriminal ini betul-betul bisa dibela melalui headline lagi. Itu semua pasti dihitung oleh Pak Jokowi, dan mungkin hitungan dia itu ya udah datang aja buka persoalannya. Itu nggak ada soal sebetulnya tuh. Yang jadi soal adalah pertanyaan mengapa pada akhirnya Jokowi tiba di pengadilan melaporkan, kenapa nggak dari dulu ketika Jokowi lah melapor mau aja datang ke kepolisian kan pasti membawa ijazah asli. Nah, apa bedanya membawa ijazah asli ke depan kepolisian dan membawa ijazah asli itu ke depan Roy Suryo, Dr. Tiva, ya beda lah. Raymond, siapa Sianipar atau
Fadila dan semua itu yang kita ingin pertanyakan secara moral. Polisian itu kan etis. lembaga yang jelas. Apalagi Roy Suryo ada itu dua orang Simon udah, Sianip itu apa terhukum coba? itu, Bambang Tri dan Gus Nur. Jadi sekali lagi ini soal yang akan dinilai secara moral. Ngapain Presiden Jokowi itu pada akhirnya datang? Kalau pada awalnya dia bisa cegah orang masuk penjara kan? Kan akhirnya dilihat lagi ini manusia ini karakternya apa? Pendendam, menyimpan amarah, menjebak orang kan? Itu dasarnya kan. Jadi seandainya pun ijazahnya asli, itu artinya orang merasa kenapa Jokowi punya kelakuan begini ya? Kenapa nggak dari dulu bilang nih aslinya nih silakan periksa supaya huru hara dan kemacetan komunikasi politik itu tidak berlangsung seperti sekarang. Sekarang sudah terjadi kegaduhan. Jadi sekali lagi kita bukan sekedar menunggu, tetapi mau melihat bagaimana wacana ini diolah itu. Saya ingin mengolah ini dari segi kapasitas presiden yang tidak matang secara moral tuh, karena menunda memperlihatkan ijazah aslinya itu, dan sangat mungkin juga publik akan menganggap bahwa ya oke deh penjarain aja mereka itu, toh tetap akan ada masalah di kemudian hari bahwa Jokowi memenjarakan orang-orang yang seharusnya dia lindungi. Pada waktu dia kepala negara, dia harus lindungi warga negara yang bertanya dengan menerangkan begini ijazah saya. Jadi sekali lagi saya tetap ingin pantau ini sebagai problem moral dari seorang mantan kepala negara yang pada akhirnya tumbuh sebagai seorang pendendam, seorang yang menyimpan strategi. Pada ini strategi yang sebetulnya apa pentingnya menyimpan strategi untuk hal yang pada akhirnya menyebabkan negara ini terpecah dalam opini, terpecah di dalam persaingan politik, bahkan terpecah di dalam kejujuran. Ya, Rocky Gerung ini bicara terkait etika ya. Etikanya soal apa ya? Jokowi membuka ijazah asli katanya di depan kepolisian. Kenapa tidak dibawa ke Roy Suryo? Gila ya, memang Roy Suryo itu siapa? Ya enggak. Kenapa harus Jokowi menghadap Roy Suryo dan kawan-kawan membawa ijazah asli? Ini loh ijazahku, ini kan aneh. Kalian ini benar-benar ya ingin merendahkan harkat martabat Jokowi. Dia itu mantan presiden loh, bukan kuli panggul. Ingat itu, seenaknya aja kalian tuh merintahin Jokowi bawa ijazah aslinya ke depan Roy Suryo dan kawan-kawan. Nggak jelas ya ini Rocky Gerung ini mabuk apa ini orangnya. Nah, ini cuitan dari Andi Marta ya. Yuk viralkan, rektor UGM menjadi rektor terkaya di Indonesia saat era Jokowi. Para alumni angkatan Jokowi yang tunjukkan ijazah saat reuni alumni dadakan Fakultas Kehutanan mendapat posisi-posisi jabatan strategis. Diduga ijazah mereka pun palsu ya. Itu cuitan dari Andi Marta ya. Di era sekarang nih biasanya orang itu berani membuat tulisan tapi sedikit takut ya. Makanya kenapa di sini dia itu sebenarnya kalimatnya menuduh, tetapi dikasih tanda untuk menyelamatkan, tanda tanya ya. Kalau dimasalahkan, kenapa kamu menuduh? Ya, saya akan bertanya. Itu tren yang sedang terjadi di era medsos sekarang. UGM jadi rektor terkaya di Indonesia di era Presiden Jokowi. Apa benar kasus ijazah palsu itu borongan, bukan hanya Pak Jokowi? Awalnya orang-orang tidak percaya karena UGM hanya bersaksi Jokowi lulus UGM tapi tidak menunjukkan bukti. Tapi saat kasus itu viral di tahun 2022, alumni Fakultas Kehutanan tiba-tiba mengadakan acara reuni dan menunjukkan ijazah mereka yang mirip dengan ijazah palsu Jokowi. Setelah diuji menggunakan ELA oleh Pak Rismon Sianipar, ternyata ijazah-ijazah itu juga palsu. Oknum alumni juga menunjukkan foto lawas kebersamaan dengan Pak Jokowi yang ternyata itu bukan foto Pak Jokowi. Anehnya setelah video oknum alumni itu diunggah, banyak orang yang percaya padahal bukti foto dan ijazah hanya ditunjukkan dari jarak jauh. Akhirnya Pak Bambang Tri mencabut gugatan ijazah palsu Jokowi, lalu dia dijebloskan ke penjara karena menuduh Pak Jokowi. Tapi setelah pendemo dari Tipu UGM memeriksa skripsi oknum alumni itu, ternyata semua skripsi tidak sah karena tidak ada tanda tangan. Akhirnya profil alumni itu diselidiki satu persatu. Mereka ternyata punya jabatan penting di Kementerian dan BUMN. Ya, misalnya Pak Frono Jiwo yang merupakan komisaris. Ya, itu tadi video dari mentor politik ya. Di situ dia sampaikan kalau orang-orang yang dulu ikut dalam reunian angkatan Jokowi ini mendapatkan posisi yang cukup bagus. Ya, kita nggak tahu nih, ini kan berita yang benar atau hoax ya. Karena di media massa ini memang kita itu harus benar-benar mampu mencerna apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Jangan percaya gitu saja ya. Kita harus menjadi bangsa yang cerdas
cerdas, tidak mudah digiring opini ke sana ke sini kayak bebek. Ya nggak bisa begitu. Kita harus berpikir cerdas, karena bangsa yang maju adalah bangsa yang cerdas. Cerdas itu apa ya? Ya pandai-pandai aja memilah hal-hal yang belum ada faktanya, ya fakta kebenarannya tidak ada. Nah, itu kita harus cerdas di situ.